Shalom adik-adik, apa kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja? Sebelum kita memulai dengan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita angkat satu pujian. Oh Tuhan Yesus, inilah kerinduan hatiku. Kita nyanyi bersama-sama ya, adik-adik. Dan Bapa, sebelum kami melakukan dengan setiap aktivitas kami mau terlebih dahulu membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak ajak kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-12. Matius pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Matius pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama, kakak hitung sampai hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah firman Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu telah terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan dia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia.
Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Amin adik-adik. Dari bacaan yang kita baca, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat? Mengapa seperti itu? Karena di hari Sabat Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dalam bentuk memberikan makan kepada murid-muridnya dengan memetik gandum, juga menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Adik-adik, kita perlu mengetahui cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab agar suatu saat ketika kita dalam posisinya seperti Tuhan Yesus dituduh atau diperkatakan, kita bisa berkata sama seperti Tuhan Yesus, mengetahui firman Tuhan. Tuhan Yesus mengetahui bahwa Daud melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Nah, perlu kita belajar firman Tuhan, cerita-cerita di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, yang perlu adik-adik tahu, kenapa sampai orang-orang Farisi itu begitu marah ketika atau berkata kepada Tuhan Yesus ketika murid-murid Tuhan Yesus itu memetik gandum pada hari Sabat. Kenapa? Karena bagi orang-orang Farisi, hari Sabat itu adalah hari yang paling kudus bagi mereka. 6 hari lamanya mereka bekerja. Hari yang ke-7 itu adalah hari perhentian bagi mereka, hari yang sangat kudus. Jadi kalau kedapatan bagi orang Yahudi, orang-orang yang bekerja di hari Sabat, mereka pasti dihukum mati karena sudah melanggar kekudusan, sudah melanggar perintah hukum itu. Tetapi adik-adik, kita mau pelajari bahwa yang ke-7, jika memang kamu mengerti maksud firman Tuhan ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang bersalah. Nah, arti firman Tuhan di sini adik-adik, artinya belas kasihan itu melebihi dari, tidak ada hukum-hukum yang melanggar atau tidak ada hukum-hukum yang membantah apa yang harus kita perbuat tentang kasih. Nah, oleh sebab itu adik-adik, yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sehingga Tuhan Yesus berani berkata kepada orang-orang Farisi bahwa tidakkah manusia itu lebih tinggi daripada domba itu? Domba yang bagi mereka kalau domba itu tersesat di hari Sabat, pasti mereka menyelamatkan domba itu. Nah, sama seperti Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana manusia itu berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan Yesus berkata, tetapi jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, jadi adik-adik, Tuhan kita, Tuhan Yesus melakukan sesuai dengan kehendak Allah, walaupun itu menentang hukum-hukum manusia. Nah, jadi pertanyaannya, mungkin adik-adik mau bertanya, apakah Tuhan Yesus tidak menjadi berkat bagi orang-orang? Tidak seperti itu. Apakah Tuhan Yesus tidak menjadi berkat bagi orang-orang Farisi yang bertanya, yang melihat hal itu sebagai kesalahan? Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus melakukan sesuai dengan maksud Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Di ayat 7 tadi kita sudah baca bahwa yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi kesimpulannya adik-adik adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat, lebih tinggi daripada bait Allah. Jadi bagi mereka itu bait Allah itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat tinggi. Tetapi Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat, sehingga di hari Sabat Tuhan berani melakukan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang Yahudi, kepada manusia. Dia dapat melakukan mujizat, dia dapat memberikan kasih-Nya pada hari Sabat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus disebut Tuhan atas hari Sabat. Nah, adik-adik, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Biarlah kita menemukan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan mampu melakukan apa saja. Tidak ada hal yang menentang hal-hal yang kita perbuat, kalau itu kita perbuat berdasarkan kasih-Nya Tuhan. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus ambil alih hati dan pikiran kami, untuk kami bisa dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.